dalam rangka mencintai Nahdlatul Ulama, menyelamatkan NU dari perusakan dan kerusakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dengan merubah sejarah berdirinya NU, dengan merubah makam-makam kuno menjadi versi yang tidak asli. Lalu generasi kita yang akan datang 50 tahun lagi, jika kita tidak bergerak sekarang ini, jelas NU akan runtuh. NU akan runtuh. Beliau adalah ketua MUI juga, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan pencetus Dewan Masjid Indonesia Kota Probolinggo, dan juga anggota sekaligus menggagas Thariqah Syadziliyah. Saya juga pernah ikut Thariqah Syadziliyah. Kitab pegangan saya adalah kitab Sirrul Jalil dulu. Setiap hari itu saya wirid hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali dalam 24 jam minimal. Kalau ditambah lagi bisa ribuan itu hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan termasuk mursyid Thariqah Syadziliyah. Begitu juga beliau adalah penggagas sekaligus mungkin anggota dari Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo. Alhamdulillah. Padahal Probolinggo juga basis para habib. Beliau adalah seorang yang di usia cukup, bukan tua, usia cukup matang seperti sekarang ini, tidak takut lagi. Tidak takut lagi, yang dibela adalah kebenaran. Demi kebenaran, beliau tidak takut lagi untuk datang di studio kita ini. Pak Yai, selamat datang, Sugeng Rawuh, di studio kita di Surabaya. Tetap mengembalikan cita-cita leluhur kita, para wali songo dulu, bahwa kita ini hidup sama, tidak ada kata-kata seterata. Kita ini setara. Inna akramakum indallahi atqakum, kita gelurakan bersama. Ini ada buku Cahaya dari Nusantara, karya Habib Muhdor Ahmad As-Segaf. Ini fotonya siapa, saya kurang mengenalnya. Tapi jenengan lebih paham ini fotonya siapa ini. Ya, ini nanti kita akan membahasnya. Harus dimiliki oleh beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar. Wajib dimiliki oleh beliau Ketua PBNU kita, Promo Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Harus dimiliki oleh Kang Mas Kiai Haji Fakhrur Razi. Dan semuanya harus memiliki buku ini, supaya nanti kita ini tidak dikatakan sebagai tukang fitnah, tukang pembawa masalah, menyebabkan musibah, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para muslimin, wabil khusus Yai Kanjeng Raden Temanggung Nur Ihya Hadinegoro. Alhamdulillah, yang pada kesempatan yang baik ini saya Al-Fakir Mas Muhammad Taufik, kebetulan lama terpendam bahwa kepingin silaturahim, berdiskusi di dalam upaya termasuk menyelamatkan Nahdlatul Ulama secara luas masyarakat muslimah di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Maka dari itu saya datang ke Surabaya bersilaturahim dengan Yai Nur Ihya ini dalam upaya mengedukasi masyarakat. Kami tidak ada kebencian kepada kaum muslimin, wabil khusus kepada habib-habib. Jadi kami berangkat bukan dari kebencian. Tetapi bagaimana saat ini habib-habib ini ya banyak sekali mengeluarkan statement yang rasis, yang ujaran-ujaran kebencian. Dengan semuanya, insya Allah sudah bisa sekarang mengakses dengan mudahnya di YouTube, karena jejak digital insya Allah tidak akan pernah hapus, dan juga di dalam ingatan kita bagaimana
mereka juga banyak mendoktrin-doktrin masyarakat sehingga seakan-akan masyarakat itu terbelah. Tapi alhamdulillah masyarakat sekarang ini sudah mulai cerdas, sudah mulai banyak memberikan atensi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan beragama kita ini. Tentang buku yang panjenengan pegang ini, bagaimana sih sebenarnya sejarah Nahdlatul Ulama ini sebenarnya? Apakah betul di dalam buku Cahaya dari Nusantara ini yang dikarang oleh Habib Mudhar Asogaf ini betul-betul seperti yang diceritakan? Apa hanya karangan-karangan saja yang disampaikan kepada kita bahwa Kiai Irfan, Kiai ini yang diceritakan Habib Lutfi itu benar apa enggak, sesuai dengan data, sesuai dengan fakta? Karena saya pernah mendengar sendiri dulu Kiai As'ad bahkan mengikuti pengajian beliau bahwa beliau termasuk yang diutus oleh Mbah Khalil Bangkalan ke Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi tidak ada restu dari Habib Hasyim bin Umar bin Yahya, tidak ada. Nah, inilah yang perlu kita luruskan sehingga Nahdlatul Ulama ini betul-betul siapa yang pada waktu itu, dan kami masih punya bukti susunan pengurus tahun 26 itu masih ada. Saya juga nyimpan. Masih ada sekarang. Kalau memang betul-betul memang dari Habib Hasyim bin Umar bin Yahya ini betul-betul terjadi pada waktu itu, saya yakin ditulis. Karena bagaimanapun orang yang berjasa insya Allah ditulis di Nahdlatul Ulama itu. Tidak dengan cerita-cerita, tidak berdasarkan fakta. Dan leluhur-leluhur kita banyak yang mencatat itu. Kami masih ada manuskrip itu tahun 1590. Yang ditulis oleh cucu langsung daripada Raden Qasim. Masih ada. Ini lihat semua para habib beliau, dengarkan, lihat keturunan Wali Songo tidak putus, tidak hapus, tidak hangus, tidak hilang dari bumi Indonesia Nusantara. 1580-an, 1590 masih ada sekarang, manuskripnya masih ada. Di Kasepuan juga masih ada. Catatan-catatan di Lontar masih ada. Itu Mas. Nah, itu di situ ada di HP kami, masih contoh manuskripnya sudah saya itu ada dari kulit kayu. Jadi masih ada sampai sekarang, masih ada. Di Kasepuan itu termasuk ada naskah Pasocen tahun 1200-an, Kiai Sekar Tanjung di Bangkalan, masih ada. Bahkan Naat itu menyimpan 2 peti manuskrip. Di Nakoba Ansab Aulia Tisa masih ada 2 peti yang nyambung sampai ke Sunan Cendana kepada Syed Muhammad Arif bin Raden Qasim atau Sunan Derajat. Jadi masih ada, Kiai. Mungkin Romo Kiai Haji Hanan Ihsan juga harus masih ada turut mendengarkan dawuh beliau. Tapi yang saya dengar selama ini, yang berjasa mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama itu tidak hanya dari leluhurnya Habib Lutfi bin Yahya saja, ada 5 berikut Habib Hasyim bin Umar bin Yahya. Jadi tanpa ada 5 orang Habib ini, NU tidak akan bisa berdiri. Karena Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari katanya menurut versi Habaib termasuk Habib Bahar dan lain-lain itu. Jadi tanpa 5 orang Habib ini NU nggak bisa berdiri. Menurut jenengan benar atau enggak? Menurut saya tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Tidak sesuai dengan data dan fakta. Tidak sesuai dengan sejarah, fakta, data, ataupun DNA. Hanya klaim sepihak saja. Iya. Apalagi kita berbicara DNA, nanti panjang nanti. Iya. Kita mukadimai dulu gitu. Jadi beliau sebagai generasi yang benar-benar ya lebih matang daripada saya yang baru ini, menyatakan apa adanya tanpa ada unsur kepentingan gitu. Yeah. Kalau sudah beliau Raden Kiai Haji Mas Muhammad Taufik ini menyampaikan seperti ini bukan atas nama
menurut saya jenengan bukan orang biasa, tapi orang yang luar biasa. Kiprahnya sejak awal di DMI, di LPTNU, di MUI, ya, di kegiatan-kegiatan dan organisasi berorganisasi sampai sekarang ini. Ya, ini termasuk jenengan adalah orang yang luar biasa. Tapi tetap ya biasa saja seperti kita membaur dengan masyarakat yang ada. Berbeda dengan Terah Habaib Alawi. Terah Wali Songo tidak sama seperti Terah Habaib Alawi. Buktinya mana? Ya banyak. Saya kedatangan yai-yai sepuh itu, ya keturunan Kanjeng Nabi yang asli, tetapi tidak menonjolkan diri atau istilahnya omongan itu gede itu, besar omongannya saja, enggak. Termasuk diantaranya yang panjenengan sampaikan, yang ada di dalam buku yang panjenengan hadiahkan mungkin kepada saya tentang leluhurnya. Saya nggak kenal ini. Tolong kenalkan saya, ini siapa ini. Ini bagi pengagumnya adalah seorang waliullah, wali kutub, waliullah. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda? Saya serahkan kepada panjenengan semua. Kalau menurut panjenengan sebagai anggota dan pencetus Jamiah Thariqah An-Nahdliyah, bagaimana ya? Apakah ini benar-benar yang ada di dalam cover buku ini termasuk sah menjadi imam Thariqah Jamiah An-Nahdliyah? Menurut panjenengan bagaimana sejarahnya? Kok bisa selama 20 tahun ya menguasai organisasi Thariqah An-Nahdliyah tersebut? Caranya bagaimana ya menurut? Ya, kalau dibilang saya sebenarnya tidak sah, karena kalau memang betul-betul beliau itu ulama yang menjunjung asas kebenaran, menjunjung NKRI di dalam pidato-pidatonya itu, bagaimana NKRI sudah harga mati, ya tentunya tidak kadzab. Saya pikir di situ sudah kadzab, bohong. Saya pernah sendiri mendengarkan langsung dawuhnya Kiai As'ad itu bahwa beliau diserai tongkat, diserai tasbih, bahkan dikasih uang oleh Kiai Khalil Bangkalan yang sekarang ada di putranya. Pernah ditunjukkan kepada saya melalui Kiai Haji Masrur, atau saya panggilannya sahabat saya Malung, putranya Kiai Sarkowi, Pamekasan. Itu beliau pernah mengajak saya silaturahim kepada Kiai Khalil As'ad, putranya Mbak As'ad. Ditunjukkan ini uang dari Kiai Khalil, dari Mbak Khalil. Golden apa uang? Uang apa? Kayak ringgit itu. Ringgit ya? Ya, kayak ringgit. Itu, kayak ringgit. Ini yang dikasih pada waktu itu Kiai Khalil nyangoni abah saya ke Abu Ireng, ke Mbah Hasyim Asy'ari. Sekarang masih ada uang itu dipegang Kiai Khalil. Jadi ini fakta sejarah yang bisa tidak terbantahkan. Itu bahwa Kiai As'ad lah yang meminta ke Mbah Hasyim Asy'ari atas restu Mbah Khalil Bangkalan. Jadi tidak ada pada waktu itu. Saya yakin beliau orang yang tulus. Kiai As'ad itu di dalam menegakkan NKRI ini, bahkan beliau pesan meskipun PBNU, tetapi kalau tidak benar tidak usah diikuti, jangan diikuti, janganlah. Ini Kiai As'ad sendiri dawuh, dan sekarang masih ada itu, buktinya ada. Itu. Wahai tretan tibi ring Madura, para santri, para kiai, mulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, sampai Kepulauan Kangean, sampai Masalembu dan sekitarnya, dan bahkan teman-teman yang ada di Tapal Kuda, Jawa Timur, mulai dari situ Bondo, Banyuwangi, Lumajang, Jember, Probolinggo, Pasuruan, sampai Malang. Dengarkan ini, beliau ini orang NU tulen asli, Duriah Wali yang benar-benar ingin menyelamatkan NU. Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar dan kawan-kawan, tolong dengarkan beliau. Bahwa selama ini tretan tibi ring Madura kan paling fanatik ya dalam hal mencintai Habib. Padahal siapa sebenarnya Habib itu?
Bukan berarti untuk membenci, menyadarkan mereka karena panjenengan selama ini diperalat untuk memusuhi sesama saudara panjenengan sendiri. Ya, NU ini mau dirubuhkan, dikuasai, dicengkerem, dirubah sejarahnya. Begitu juga leluhur-leluhurnya orang NU dan tokoh-tokoh NU, diantaranya adalah makam-makam. Sama seperti yang terjadi di kota tua Yerusalem. Semua makam-makam tua di-Yahudikan, di-Zioniskan. Sebagai bukti bahwa leluhur Israel, Yahudi itu sudah sejak dulu berada di sana. Jika ini terjadi di Indonesia, maka akan menjadi Palestina kedua. Dan panjenengan mau bisa apa? 50 tahun yang akan datang, saya mungkin tidak hidup lagi di dunia. Romo Kiai Haji Raden Mas Muhammad Taufik juga nggak mungkin ya, kita nggak di Sikreso, tapi kan kita ini sudah cukup usia lah. Saya